Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan kajian subuh yang setiap hari kita lakukan ini sebagai ikhtiar kita untuk dimudahkan ke surganya Allah. Sebagaimana dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, janji Allah sahhalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita ya sedang didoakan oleh ribuan malaikat. Mudah-mudahan turun rahmat, magfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bunda Nunung yang senantiasa membimbing tilawah kita, dan terima kasih kepada semuanya ya yang sudah senantiasa membersamai kajian subuh ini. Selanjutnya untuk hari Jumat, sebagai amanah-amanah dari Kang Founder kita, untuk Jumat itu surah-surah pendek ya, dan hari ini surah Al-Kautsar. Sebentar. Tafsir Quran surah Al-Kautsar. Kita baca dulu ya, saya baca dulu sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, udah dibaca. Kemudian sebagaimana biasa kita akan lihat tafsirnya, bahwa ada perbedaan pendapat ya ulama mengenai status surah Al-Kautsar. Apakah Al-Kautsar itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah ya? Ada yang berpendapat bahwa sebagian ulama surah Al-Kautsar itu Makkiyah gitu ya, diturunkan sebelum Nabi hijrah, karena berdasarkan topik pembahasan di sini. Nah, karena surat ini diturunkan munculnya cercaan atau cacian ya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi, yang menyebutkan Nabi itu abtar, kan Nabi itu terputus gitu ya. Nah, karena ini cercaan kafir Quraisy, sebagian pendapat ulama menyebutkan bahwa jadi surat ini turunnya sebelum Nabi hijrah atau Makkiyah. Nah, tetapi ada pendapat lain juga bahwa Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah. Baik, kita tidak akan panjang lebar dari sana ya. Langsung saja bahwa di ayat pertama, inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad Al-Kautsar. Kalau dalam tafsir Departemen Agama ya, ini diartikannya nikmat yang banyak. Nah, kemudian di tafsir ijmalinya bahwa surah ini berisi tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah memberikan untuk Nabi ya Al-Kautsar. Al-Kautsar. Nah, ini ada perbedaan pendapat mengenai apa sih makna Al-Kautsar. Jadi memang wajar ya banyak perbedaan pendapat, karena para mujtahid ya, mereka berijtihad sesuai dengan keilmuannya. Ini sangat bagus sekali ya zaman dulu juga. Jadi bahwa perbedaan pendapat mengenai Al-Kautsar itu maknanya apa. Ini ada pendapat pertama bahwa Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak, sehingga tadi diterjemahnya ada nikmat yang banyak atau kebaikan yang banyak. Kenapa Al-Kautsar diartikan kebaikan yang banyak?
karena diambil dari kata kasroh. Kasroh itu kan artinya banyak. Nah, dibentuk dengan wazan fau'al, kausar. Nah, jadi ada wazan fau'al ya. Kita belajar bahasa Arab baru sulasi mujarrad. Nah, belum ke sini ya. Nah, jadi dari kata kasratun, kasratun itu artinya banyak, kemudian dibentuk menjadi wazan fau'al, kausar. Nah, ini sehingga diartikan Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW kebaikan yang banyak. Nah, diantaranya di sini adalah kebaikan yang banyak itu diantaranya sungai Al-Kautsar di surga ya, dan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Nah, jadi di surga ada yang namanya Al-Kautsar, kemudian di padang mahsyar ada telaga Al-Kautsar. Nah, sehingga pendapat ini sifatnya umum. Kemudian ada pendapat yang kedua bahwa Al-Kautsar di sini ini mah khusus gitu ya, khusus menunjukkan pada sungai yang ada di surga gitu. Jadi Al-Kautsar di sini itu menurut pendapat yang kedua khususon gitu ya, khusus ya, menunjukkan sungai yang ada di surga karena banyak hadis termasuk ya di dalamnya itu adalah tenaga Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis yang menguatkan pendapat kedua, di antaranya hadis diterima dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata bahwa suatu hari ya, suatu saat Rasulullah SAW berada di sisi kami gitu ya. Saat itu beliau dalam keadaan ngelayap ya, tidur ringan, tidak terlalu nyenyak gitu ya. Kemudian beliau mengangkat kepala ya, bangun ya dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, baru saja turun kepadaku suatu surah ya, jawab beliau. Nah, kemudian beliau membacakan surat yang turun itu ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini surah yang turun ketika Nabi dalam keadaan tidur ringan. Beliau sangat bahagia ya, tersenyum. Kemudian beliau berkata, tahu nggak kalian apa Al-Kautsar itu? Nah, kemudian para sahabat tentunya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam gitu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu nahrun. Sesungguhnya ya Al-Kautsar itu fa innahu, sesungguhnya Al-Kautsar itu nahrun, sebuah sungai, wa adanihi rabbi azza wa jalla ya, yang Allah Robku menjanjikan kepadaku ya, Rob azza wa jalla menjanjikan kepadaku ya, bukan wa adanihi rabbi azza wa jalla alaih. Jadi Robku, Rob azza wa jalla telah menjanjikan kepadaku tentangnya gitu ya, tentang sungai Al-Kautsar ini yang khairun kafirun. Nah, ini sebuah sungai yang memiliki kebaikan yang banyak. Khair, kebaikan, kafirun, yang banyak. Huwa haudun, ia adalah sebuah telaga, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Jadi sebuah telaga yang akan didatangi nanti ya, taridu datang alaihi kepada sungai tersebut, umatku yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Jadi sungai itu akan didatangi ya oleh umat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Aniyatuhu, yang mana gelasnya ya, bejana atau gelasnya itu adadun nujum. Jadi jumlah gelasnya itu sejumlah bintang di langit. Bayangkan, bintang di langit sebegitu banyaknya. Nah, gelas di telaga Al-Kautsar ini sejumlah bintang di langit. Fayuhtalajul abadu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Nah, kemudian namun fayuhtalajul abadu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut.
Jadi ada di antara umat Nabi gitu ya, yang tidak bisa meminum dari telaga tersebut gitu ya. Kata Rasul, fa'akulu, maka aku berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahu min ummati, sesungguhnya dia itu dari golonganku. Contohnya kenapa nggak bisa minum di telaga Al-Kautsar? Fayaqulu mata dari ma'ah dasat ba'daka. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu, Allah berfirman, mata dari, kamu tidak tahu Nabi Muhammad ya, ma'ah dasat ba'daka, apa yang ma'ahdasat ba'daka, mereka telah melakukan ahdasat, mengada-ngadakan ya suatu amalan ba'daka, sesudahmu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Misalnya di sini di antaranya ada yang tidak bisa masuk ke telaga Al-Kautsar, bahwa ma'ahdasat ba'daka, mengada-ngadakan amalan sesudah Nabi Muhammad, tidak ada. Nah, ini seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk Al-Kautsar adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi dinamakan juga telaga Al-Kautsar ya, karena sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga tadi. Ibnu Hajar mengatakan ya, wa yutlaqu alal haud kautsarun likaunihi yamuddu minhu, dan telaga Nabi disebut juga dengan telaga Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Nah, ini menurut Fathul Bari. Nah, kemudian di sini penjelasannya juga yang menguatkan hadis tadi, bahwa wa kawakibiha ala fil lailah al-muzlimah al-mushiyah. Nah, ini bahwa wadah ya, wadah untuk minum yang ada di telaga Kautsar itu banyaknya seperti jumlah bintang yang berada di langit pada malam gelap gulita. Wakawakibiha ya, bintang ya, ala fil lailah mudlimah al mushiyah gitu ya. Jadi tadi bahwa wadah ya, wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar itu saking subhanallahnya ya, banyaknya itu seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam gelap gulita. Bayangkan betapa banyaknya. Aniyatul jannah gitu ya, itulah gelas ya, gelas yang ada di surga. Man syariba minha, barang siapa yang meminum dari air telaga tersebut, lam yadma akhiroma alaihi, tidak, barang siapa yang meminum ya dari air telaga tersebut, maka tidak akan merasa haus selama-lamanya gitu ya. Lam yadma akhiroma alaihi, lam yadma gitu ya, tidak akan merasa haus ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa di sana itu di telaga tersebut ada 2 saluran air gitu ya, ada 2 saluran air, fihi, di dalamnya, mizabani minal jannah. Nah, di dalam surga itu ya ada 2 saluran air. Nah, ini yang mengalirkan dari surga dengan deras gitu ya, minal jannahnya. Jadi ada 2 saluran yang mengairkan dari surga. Man syariba minhu lam yadma. Nah, barang siapa yang meminumnya ya, nah, barang siapa yang meminum airnya, ya tidak akan pernah merasa haus. Nah, ini subhanallah, arduhu, lebarnya, mithlu tulihi, sama dengan panjangnya. Nah, jadi bakatku leganya, panjang dan lebarnya itu sama. Ma baina aman ila ailah, seukuran lega nate ya, luasnya itu antara Aman dan Ailah. Ini siapa yang tahu Aman ila Ailah. Jadi ya lega na sungai itu seukuran ya, antara panjang dan lebarnya seperti jarak antara Aman dan Ailah. Kemudian ma'uhu, nah ini airnya, asyaddu bayadun minal laban. Bayangkan airnya lebih putih daripada susu. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Subhanallah, susu udah putih ya. Ini lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal,
dan lebih manis daripada manisnya madu. Nah subhanallah, bayangkan saja ya rasanya yang subhanallah. Kemudian tadi ya lega gitu dan sebagainya. Itu hadis riwayat dari Muslim nomor 2300. Nah, kemudian Nabi juga menyebutkan bahwasanya akan ada sebagian dari umatku yang datang menuju telaga tetapi diusir. Nah, tadi ya menguatkan hadis yang tadi juga ini keterangannya. Jadi akan ada umat dari Nabi Muhammad menuju telaga ya, kemudian diusir. Nah, ini dari Abu Wail, dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini ya, ana faratukum alal haud. Jadi ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kalian di al haud ya, di telaga gitu. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu di sini ya, bahwa aku akan mendahului kalian di sebuah telaga atau al haud, dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian gitu ya. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka menjauh dariku gitu ya. Kemudian aku berkata, wahai Robku, ini adalah umatku. Kemudian Allah berfirman, engkau sebenarnya nggak tahu bid'ah yang mereka lakukan. Nah, jadi ini ya seperti ini. Nah, harus hati-hati bahwa launawiluhum, aku mengambilkannya gitu ya, bahwa Nabi sangat mengkhawatirkan ini, anak faratukum alal haud, bahwa aku mendahului kalian ya ke al haudnya. Jadi Nabi datangnya duluan nanti di al haud gitu ya. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu launawilahum ikhtuliju gitu, duni gitu. Jadi dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al haud ya, mereka dijauhkan dariku. Ukhtuli juduni gitu ya, dijauhkan dariku. Fa'akulu, maka aku berkata, Rabbi, ashabi, wahai Robku, ini adalah umatku gitu. Yakulu, Allah berfirman, lata dari ma'ahdatsu ba'dak, engkau sebenarnya nggak tahu gitu ya bid'ah yang mereka sudah lakukan sesudahmu. Nah, ini hanya kehati-hatian saja ya, bahwa di sini dalam riwayat lain juga disampaikan bahwa innahum minni, wahai Robku, mereka itu betul-betul pengikutku gitu. Fayuqalu innaka latadari ma baddalu ba'dak fa'aqulu suhkan liman baddala ba'di. Ini Nabi Muhammad tetap meyakinkan ya bahwa innahum minni, mereka itu betul-betul pengikutku wahai Allah gitu ya. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka latadari ma baddalu ba'dak, sebenarnya kamu tidak tahu bahwa mereka itu sudah mengganti ajaranmu setelahmu gitu ya. Fa'aqulu, maka Nabi berkata ya, Rasulullah mengatakan, suhkan liman baddala ba'di, celaka bagi orang yang mengganti ajaranku sesudahku. Nah, ini ya seperti itu. Demikianlah ini ya intinya kehati-hatian, misalnya bahwa akan ada sekelompok orang ya yang setelah Nabi misalkan melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Hanya kehati-hatian saja ya, misalkan dalil bahwa hadis ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwa setelah meninggalnya Nabi ya tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi pada umatnya, sebagaimana misalkan ada yang meyakini hurufat gitu ya, bahwa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya akan kita tafsirkan ya sedikit lagi. Fasalli li rabbika wanhar, fasalli maka dirikanlah sholat, li rabbik karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Nah, ini sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, berkurban itu ya, bahwa di sini intinya sholat, kemudian menyembelih, sholat dan menyembelih ya. Sholat, wanhar dan menyembelih itu keduanya merupakan ibadah yang sangat agung yang sering Allah gandengkan ya. Dua-duanya ini Allah gandengkan. Ini merupakan bukti tauhid. Misalnya dalam ayat lain misalkan, innal sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah ya hanya untuk Allah,
Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, barang siapa misalnya menyembelih untuk selain Allah, maka dia sudah terjerumus pada kemusyrikan gitu. Segala sesuatu yang tidak untuk Allah gitu ya. Hati-hati misalkan ya mencit di bismillahan heula gitu ya. Misalkan menyembelih bukan untuk selain Allah gitu ya, maka ia sudah terjerumus pada kemusyrikan. La'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah, Allah melaknat man dzabaha, barang siapa yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Nah, ini harus hati-hati ya. Misalkan menyembelih untuk jin gitu ya, suka ada ini jinnya pengen disembelihin ayam hitam misalnya, menyembelih untuk jin, untuk sunan atau untuk penunggu gunung, atau ada ya sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Maksudnya ini sudah masuk pada kemusyrikan. Mudah-mudahan kita terhindar ya, Allah jaga kita dari hal-hal seperti ini. Jadi menyembelih itu hanya boleh ditujukan untuk Allah semata gitu ya, bukan untuk yang lain-lainnya. Nah, ini diantara beberapa faidah dari ayat ini ya. Di sini dari Ibnu Taimiyah bahwa pertama, Allah itu menggunakan fa ya, fasolli. Kenapa tidak wa, tapi Allah itu menggunakan fa ya, fasolli, maka dirikanlah sholat. Hal ini menunjukkan sebab gitu. Jadi seakan-akan Allah berkata bahwa wahai Rasulullah, karena engkau sudah diberikan Al-Kautsar, ya ini kayak sebab gitu. Jadi wahai Rasulullah, karena engkau telah diberikan Al-Kautsar, maka sholat dan menyembelihlah. Nah, ini menunjukkan bahwa dua ibadah ini, sholat dan menyembelih ini adalah bukti terbesar akan bersyukurnya kepada Allah. Jadi tanda seseorang bersyukur sama Allah itu melalui sholat dan zibhah ini ya, menyembelih ini. Karena sholat adalah ibadah fisik ya, ibadah fisik yang paling mulia, dan menyembelih adalah ibadah harta yang paling mulia. Nah, dengan sholat Allah ya kan ketika dihisab itu dilihat itu sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, yang lainnya diperiksa. Kalau sholatnya nggak benar, yang lainnya pun nggak diperiksa. Maka ini ya harus sama Allah betul-betul dispesialkan. Sholat itu adalah ibadah fisik termulia, dan menyembelih juga ibadah harta yang termulia. Nah, itu. Dan Nabi benar-benar menjalankan perintah Allah gitu ya, sehingga Rasulullah itu banyak sekali sholatnya gitu ya, dan banyak sekali menyembelihnya. Bahkan ketika haji wada ya, beliau menyembelih itu sampai 100 ekor unta. Bayangkan, ketika haji terakhir ya, haji wada nih, haji terakhir, Rasulullah itu subhanallah menyembelihnya sampai 100 ekor unta. Nah, diantaranya 63 ekor diantaranya beliau sembelih langsung dengan tangan beliau ya, tangan beliau yang padahal seorang presiden ya, seorang itu yang diitukan, tetapi 63 ekornya beliau yang menyembelihnya. Ini teladan untuk kita bertafakur seusia gini gitu ya, berapa sembelihan yang kita sudah sembelih gitu ya. Nah, subhanallah ya. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk menggabungkan kedua ibadah ini karena keduanya menunjukkan tawadhu gitu, merasa butuh sama Allah, bahwa kita menunjukkan bahwa kuatnya keyakinan berprasangka baik sama Allah, bahwa Allah akan memberi ganti gitu yang lebih baik kepada dia gitu. Jadi tidak sebagaimana sebagian orang yang nggak menyembelih itu ya, nggak kurban itu karena takut miskin misalkan, atau ini uangnya kayaknya nggak cukup nih untuk ini dihitung-hitung terus sehingga nggak kurban misalnya, tahun ini kayaknya nggak kurban, ini biaya anak segini. Nah, itu jadi merasa kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang bismillah ya, berprasangka baik sama Allah, pokoknya yakin Allah pasti ganti ketika pada saat itu punya, ya udah kurban misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menjanjikan Nabi dengan sungai Al-Kautsar, seakan-akan Allah mengatakan bahwa wahai Rasulullah, kamu jangan bersedih gitu ya, engkau jangan bersedih karena terluputkan sesuatu pun dari perkara dunia gitu ya. Jadi jangan terlalu sedih dengan hilangnya satu pun ya dari perkara dunia, karena perkara dunia itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan ganjaran di akhirat gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika dihina ya oleh orang-orang sekitar ya, orang kafir Quraisy disebut abtar ya, terputus, mandur dan sebagainya gitu ya,
karena anaknya sudah meninggal dan sebagainya, nah itu terputus gitu ya, mereka bilang seperti itu. Nah kemudian yang keempat, ini udah, aduh mohon maaf ya ada kelebihan waktu beberapa menit. Yang keempat ini perintah Allah kepada Nabi, nah untuk sholat dan menyembelih ya, ini sebagai isyarat bahwa Nabi jangan pernah mempedulikan cercaan orang-orang musyrik ya, tetapi hendaknya Nabi menghadapi cercaan itu dengan sibuk beribadah pada Allah. Nah ini teladan untuk kita ya, kita jangan terlalu peduli dengan cercaan orang lain gitu, apa yang dikatakan orang lain. Ini sebagaimana Nabi hadapi berbagai cercaan itu dengan sibuk beribadah pada Allah. Nah ini ya dalam surah Al-Hijr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Kami sungguh-sungguh tahu gitu bahwa dadamu menjadi sempit gitu. Kamu itu sedih disebabkan apa yang mereka ucapkan gitu. Allah juga merasakan bahwa Nabi Muhammad itu sedih gitu ya dengan cercaan mereka. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Nah, jangan hiraukan tapi fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbik dengan memuji pada Tuhanmu wa kum minas sajidin, dan jadilah di antara orang-orang yang bersujud ya, melakukan sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, sampai ajal tiba gitu ya. Pokoknya kita jangan terlalu peduli dengan apa kata orang, cercaan orang. Pokoknya fokus ibadah, memperbanyak ibadah sama Allah. Nah itu terakhir, innasyani akahwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah gitu ya. Nah oleh sebagian ulama ayat ini menjadi dalil bahwa surah Al-Kautsar ini makiyah ya, sebagaimana yang dalam suatu riwayat ya, ketika Ibrahim putra Rasulullah wafat, maka orang-orang Quraisy berkata, tuh Muhammad abtar, terputus keturunannya. Nah ini kan ledekannya seperti itu ya, nggak sedih gimana Nabi teh gitu ya. Nah ini bahwa kenapa menyebutkan bahwa Al-Kautsar itu makiyah, karena ini gitu ya, bahwa ada sebuah riwayat ketika Ibrahim putra Rasulullah meninggal, wafat gitu ya, maka orang-orang Quraisy mengejek Nabi, tuh Muhammad abtar, terputus ya dari keturunannya. Hal ini menyebabkan beliau bersedih, maka turunlah ayat ini sebagai penghibur untuk beliau, karena seseorang tidak mungkin berjaya ya kecuali jika dia punya anak yang akan meneruskan perjuangannya kelak. Jadi ketika putra Nabi yang laki-laki semuanya meninggal, maka mereka mengatakan bahwa Muhammad itu udah selesai nih urusannya, nggak ada yang meneruskan estafeta perjuangannya ya. Tetapi Allah menurunkan ayat ini dan mengatakan bahwa mereka itu yang mencela, yang akan terputus gitu. Nah seperti itu. Nah lihatlah bagaimana Nabi ya, namanya indah dan abadi sampai sekarang, semua orang menyebut-nyebutnya, justru tidak terputus ya Nabi itu. Bagaimana Rasulullah, kita sering juga ya bersolawat untuknya gitu ya. Sedangkan para pencela Nabi, kafir Quraisy, namanya hilang di telan zaman ya, hilang dalam sejarah, tidak ada yang mengenalnya. Nah ini merupakan bentuk bagaimana Allah betapa memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani dari apapun yang beliau lakukan. Mungkin hanya itu saja untuk tafsir surah Al-Kautsar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirrahman kasiran untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan tafsir Quran Surat Al-Kautsar. Semoga kita semua bisa memahami tentang tafsir Al-Quran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membacakan istighfar 3 kali, doa penutup majlis, dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Barakallahu fiik. Terima kasih untuk semua seluruh partisipan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini dan semoga kita semua tetap diistiqomahkan untuk memakmurkan majelis ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sedikit Bunda ini ya pengumuman dari Kang Asep terkait pemesanan kaos yang belum lengkap datanya ya. Oh iya Bu. Untuk Harus melengkapi secepatnya. biasanya ada yang